Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tanda kutip ya, tragedi bagi warga Jakarta. Ya, ini tragedi yang menurut saya, sebenarnya saya tidak boleh bilang tragedi dalam tanda kutip ya. Itu benar-benar tragedi. Kenapa? Sudah ada 200.000 orang yang terkena penyakit saluran pernapasan yang disingkatnya ISPA. Infeksi saluran pernafasan atas, apalah gitu ya. 200.000 orang coy, mungkin sudah lebih sekarang. Dan pemerintah bilang sudah triliunan uang yang dikeluarkan untuk mengobati para penduduk Jakarta ini yang terkena ISPA ini. 200.000 orang, karena apa? Polusi udara Jakarta yang termasuk tertinggi di dunia. Pernah nomor 1, terus nomor 2, turun ke 5, terus naik lagi. Wah, saya lupa dah rankingnya dah. Yang menurut saya memalukan. Dan ini baru sekarang ini terjadi. Oleh karena itu, pejabat gubernur, ya ini bukan gubernur definitif sebabnya, Pak Heru, meminta para ASN work from home. Nah, kebetulan kantor saya, walaupun bukan kantornya pemerintah, mengambil inisiatif untuk ikut mensukseskan penurunan polusi. Tetapi sudah 50% ASN work from home ya. Tapi itu tidak mengurangi polusi udara ya. Nah, kemudian ada apa ya, seperti himbauan supaya warga itu tidak pakai kendaraan pribadi, diminta untuk pakai transportasi umum. Oke, secara logika benar lah ya, kalau menggunakan transportasi sendiri itu akan menambah polusi, karena salah satu yang dicurigai itu adalah asap knalpot dari motor lah, dari mobil gitu ya. Sehingga sekarang yang namanya uji emisi digalakan lagi. Akan ada sebut saja penilangan gitu ya kalau emisi mobil Anda di atas ambang batas. Wah, jadi itu kayak domino gitu. Nah, kita lihat di sini ya, cuitan dari kompas.com. Warga menilai para pejabat tidak menggunakan transportasi umum. Padahal para pejabat ini menyuruh warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dia cuma bisa ngasih himbauan, tapi dia sendiri tidak memberi contoh. Nah, inilah para pejabat kita menurut Kompas ya. Kemudian harian Kompas juga bilang bahwa tingginya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya membuat pemerintah melakukan berbagai cara untuk menguranginya. Salah satunya dengan cara menyemprotkan air di jalanan di Jakarta. Saya pernah ketika saya jalan di Jalan Sudirman, itu ada 2 mobil polisi yang menyemprotkan air ke jalanan. Saya pikir ada apa nih ya. Nah, di sini ternyata penyemprotan air. Di sini ditanyakan, seberapa efektifkah penyemprotan air itu? Ya, kita harus menghargai pihak kepolisian yang mau menurunkan polusi. Tetapi dipertanyakan di sini, berapa efektifnya? Ternyata Menkes sendiri berujar, penyemprotan jalan hanya memindahkan polusi dari sisi sini ke sisi sana, kira-kira begitu ya. Jadi dengan kata lain tidak efektif ya. Kemudian, nah Detik akhirnya menurunkan sebuah berita cara menuntaskan polusi udara di Jakarta menurut CREA ya, bukan hanya work from home. Setuju saya. Nah, kita lihat ini ya. Apa sih yang diutarakan oleh CREA ini ya? Waduh. Ya, tadi kan sudah saya katakan ya, Gubernur
DKI yang pejabat yang sementara ini kan mewajibkan para aparatur sipil negara untuk work from home. Ya, ada surat edarannya. Tetapi ada sebuah lembaga penelitian tentang polusi udara yang saya sebut tadi, CREA, singkatan dari Center for Research and Energy and Clean Air. Ya. Nah, melalui rilis dari CREA yang diterima oleh Detik, organisasi yang berfokus terkait polusi udara ini memberikan analisisnya mengenai solusi WFH ya, yang dinilai kurang tepat. Nah, penjelasannya apa? Ya, kira-kira begini, kita langsung poin-poinnya aja ya. Sumber utama polusi Jakarta ini itu memang sudah melebihi panduan dari WHO. 7 kali lipat daripada standarnya. Gila ya, 7 kali lipat coy dari standar normal. Itu udah parah banget. CREA ini menjelaskan ada 2 sumber penyebab polusi udara. Salah satunya adalah campuran dan emisi lokal yang terjadi di dalam kota. Kemudian yang utama adalah polutan jarak jauh yang terbawa angin dari provinsi-provinsi terdekat. Jadi ada pembangkit listrik tenaga uap dari misalnya Banten gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uapnya menggunakan batu bara gitu ya. Yang buangannya itu tertiup, terbawa ya dari area sekitar Jakarta ini memenuhi Jakarta ya. Di sini disebut dari mana saja nih? Dari Banten dan Jawa Barat. Dengan demikian penyebab ini seharusnya mendapatkan perhatian penuh dan pemerintah tidak hanya berfokus pada emisi lokal kendaraan sampai harus ada penilangan gitu ya. Memang sih emisi kendaraan juga berkontribusi terhadap polusi. Tetapi yang itu dong yang harus seriusi. Nah, kenapa para industri, maksud saya para pelaku industri di sekitar Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sekitarnya menggunakan batu bara? Karena lebih murah katanya. Katanya nanti kita lihat ya. Padahal kan ada sumber alternatif lainnya menggunakan panel solar cell lah gitu ya, tapi memang itu lebih mahal ya. Nah, jadi WFH ini dinilai tidak tepat ya, karena sumber paling besar itu dari ternyata polusi yang ditimbulkan oleh PLTU. Nah, kemudian majalah Tempo juga mengkritisi ini ya. Di majalah yang terbaru covernya ini menarik ya, disebut Jakarta Sesak Nafas ya. Kalau saya melihat ilustrasi dari covernya, seakan-akan pelaku industri yang menggunakan batu bara yang buangannya itu mengotori udara, seakan-akan menuduh mobil itu ya, emisi mobil ini sumber biang keroknya. Tetapi para pengguna mobil bilang enggak, itu gara-gara PLTU, kira-kira gitu. Kalau Anda mengartikan cover Tempo, saya suka ini kalau Tempo bikin cover-cover yang simple tapi ilustratif begini gitu ya. Nah, kemudian CNN juga menurunkan berita mengenai 5 biang kerok polusi udara Jakarta. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira sama dengan CREA ya. Yang pertama adalah PLTU ya. Di sini disebut bahwa kepala ya Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economic and Finance, panjang nih ya, INDEF. Waduh, Andri Satrio Nugroho mengatakan salah satu penyebab polusi khususnya di Jakarta adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara ya. Ini mengepung Jakarta. Ada 10 di daerah Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat. Jadi total udah 16. Jadi itu tuh penyebab yang bukan dia saja ya, yang banyak gitu. Kemudian
Pak Erick Thohir, ya, Menteri BUMN, juga mengakui bahwa pembangkit listrik jadi salah satu dari 3 penyebab polusi udara Jakarta. Nah, oleh karena itu, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk disikapi. Tetapi ini menarik nih. Inilah Indonesia Raya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, yang menterinya Ibu Nurbaya apa gitu ya, ntar kita lihat ya, justru membantah kualitas udara buruk di Jakarta karena PLTU. Catat ya, ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantah kualitas udara buruk di Jakarta karena PLTU. Kenapa? Ya karena PLTU atau industri-industri ini diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi dia membantah. Nah, tapi kita lihat nanti faktanya ya. Walaupun sudah ada studi-studi yang menyatakan itu gara-gara PLTU. 10 di Banten, 6 di Jawa Barat. Wih. Ya, terus yang lainnya lagi transportasi ya, dari knalpot, motor, mobil. Gitu deh. Pembakaran hutan juga mengkontribusi polusi. Kemudian polusi udara diperparah oleh efek fenomena iklim yang membuat hujan makin hilang, ya, dalam hal ini El Nino. Oke. Tapi ini menarik ya mengenai PLTU karena dibantah, tapi ntar kita lihat faktanya. Kemudian fakta menarik lainnya adalah ini dia nih, sebentar. Ini dari mana ini ya? Saya lihat. Akhirnya KLHK yang tadi membantah bahwa polusi udara disebabkan oleh buangan asap gitu ya, PLTU yang menggunakan batu bara, akhirnya menghentikan 4 perusahaan penyebab polusi udara. Warga Marunda bertanya, kenapa baru sekarang? Maksudnya, katanya kan kemarin membantah, tapi sekarang hentikan. Nah, ini menarik lah, ini Indonesia Raya kita ya. Nah, ini benar-benar menarik. Nah, di sini Ibu Siti Nurbaya ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengungkapkan sumber penurunan kualitas udara di ibu kota Jakarta dan sekitarnya, sumber pencemaran berasal dari kendaraan, itu ya, udah banyak lah, makanya harus WFH, harus pakai transportasi umum. Nah, sekarang dia baru mengakui juga dari industri atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang dimanfaatkan oleh industri itu untuk membangkitkan listrik, ya, serta rumah tangga. Rumah tangga mah kecil deh, ya. Di sini katanya Menteri LHK menyebutkan setidaknya ada 161 industri di 6 lokasi yang sudah diperiksa, di antaranya Sumur Batu, Bantar Gebang, Lubang Buaya, Tangerang, Bogor, dan Tangerang Selatan. Jadi terungkap sudah yang sebelumnya tidak mengakui, nah sekarang mulailah mengakui PLTU ini. Salah satu penyebab, mungkin kalau menurut saya sih penyebab paling besar ya. Ya, di sini CNBC juga memuat berita ya ini soal biang kerok polusi udara Jakarta. Ini menarik, maka saya bilang ini menjadi tragedi bagi warga Jakarta. Nah, kemudian berita yang tidak kalah menarik di sini adalah dari Detik ini. Ya, dari Detik di sini akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menterinya Ibu Siti Nurbaya ini menjatuhkan sanksi administratif atas 11 perusahaan industri yang menyebabkan biang kerok polusi udara. Yang mana sebelumnya kan dibantah, bukan dari PLTU, tapi akhirnya dijatuhkan 11 sanksi administratif. Nggak usah saya bacakan PT-nya apa-apa, Anda juga nggak kenal kok PT-nya apa, gitu ya. Nah, terakhir, ini yang paling menarik. Apa yang terakhir ini? Terakhir ini dari TV One News ya, ada satu perusahaan ya, pelaku industri, dia menghentikan penggunaan PLTU-nya sendiri yang menggunakan batu bara dan beralih kembali ke listrik, ke PLN lah maksudnya ya.
guna mengurangi polusi udara. Nah, ini yang saya nggak ngerti nih ya. Di sini dikatakan justru PLTU yang dia gunakan yang seharusnya lebih irit gitu ya. Ternyata enggak tuh, dia kembali ke listrik malah lebih irit, kira-kira seperti itu. Pak Luhut pun juga sudah tanda kutip mengancam para pelaku industri yang menggunakan PLTU harus menggunakan apa itu namanya scrubber, ya sebut saja filter gitu ya, yang mengurangi polusi. Nah, tapi saya nggak tahu ya kelanjutannya. Tapi yang saya tahu terakhir ini Pak Luhut sudah ditunjuk. Wah, Pak Luhut ini menteri serba bisa ya. Dia sekarang ditunjuk untuk mengatasi soal polusi udara Jakarta. Nggak tahu ya kenapa ya, apakah menteri-menteri yang lain nggak mampu ini, akhirnya Pak Jokowi mengutus lagi Pak Luhut. Wah, kasihan Pak Luhut, kerjaannya banyak. Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.